Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-84, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal ke-19, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan 15 dengan judul perikop, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman yang sudah kita baca tadi, kita mau terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami bersaat teduh di kesempatan kali ini. Tuhan kiranya memimpin, mengurapi, dan menuntun kami oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah poin yang ingin ditekankan lewat nas perenungan kita di kesempatan kali ini ya? Yesus memberkati anak-anak. Dan kalau kita membreakdown nas firman Tuhan ini, ayat demi ayat, ada beberapa poin-poin yang bagi saya menarik untuk kita bahas, saudara ya. Bahwa ternyata Tuhan menaruh perhatian lebih kepada anak-anak. Siapakah kriteria yang bisa disebut anak-anak dalam hal ini, saudara? Ada banyak orang membawa anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu kriterianya seperti apa sih? Kita harus menyamakan dulu pandangan kita ya. Kebanyakan orang tentu akan berpikir bahwa umur 1 sampai dengan umur 12 tahun itu bisa dibilang sebagai anak-anak. Betul? Jadi apakah anak-anak yang berumur 1 sampai 12 tahun yang dimaksud oleh Yesus di sini? Atau yang dimaksud oleh Injil Matius di sini? Ternyata tidak, saudaraku ya. Jadi anak-anak kecil yang dimaksud ini memang betul-betul literally anak-anak kecil yang berusia sekitar bayi. Seperti itulah. Bayi yang tidak mengerti, bayi yang masih harus mendapatkan asupan ASI dari ibunya, bayi yang tidak berdaya, seperti itu. Bagi murid-murid, keinginan orang untuk membawa anaknya supaya didoakan oleh Yesus, supaya ditumpangkan dan Yesus meletakkan tangannya ke atas anak-anak ini, itu merupakan sebuah gangguan. Karena bagi para murid, anak-anak ini kayak tidak begitu dianggap di dalam kalangan masyarakat. Mereka bisa dibilang sebagai golongan yang sama levelnya lah dengan orang miskin, seperti itulah, yang tidak begitu dipandang ya. Mungkin bagi murid-murid ini belum waktunya. Anak-anak macam bayi itu belum waktunya. Tetapi Yesus menaruh perhatian. Biarkanlah mereka datang kepadaku. Karena apa? Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Yesus ada beberapa kali ya membawa anak-anak kepadanya dan berkata bahwa kalau kamu ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, kamu harus menjadi seperti anak kecil. Nah, di dalam ucapan bahagia, Yesus juga ada mengatakan bahwa berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Tuhan, karena engkaulah yang empunya kerajaan sorga. Betul? Jadi apa persamaannya antara orang miskin dengan anak-anak kecil? Persamaannya ialah
Mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya. Betul saudaraku? Saudara, walaupun saudara masih belum punya anak ya, dan walaupun penjelasannya memang akan lebih semakin kita pahami ketika kita sudah memiliki anak. Seorang anak kecil, yakni bayi yang masih menyusui ya khususnya, bayi yang berumur baru lahir sampai umur 1 tahunan itu, dia betul-betul tidak berdaya. Tanda ketidakberdayaan seorang bayi ialah ia bergantung penuh kepada orang tuanya, kepada ibunya khususnya saudara ya. Bergantung penuh di dalam ketidakberdayaan. Dan inilah kuncinya. Bagaimana saudara bisa disebut sebagai empu kerajaan Allah? Ialah ketika saudara merasa secara rohani saudara tidak berarti. Sebagaimana ucapan bahagia orang miskin di hadapan Tuhan itu artinya orang yang tidak merasa memiliki apa-apa. Ia bahkan merasa bahwa patutkah aku diselamatkan? Patutkah Tuhan? Layakkah aku menerima keselamatanmu itu? Orang-orang seperti ini akan bergantung penuh kepada Tuhan. Dia tidak lagi melihat apa yang ia lakukan. Ia tidak lagi melihat pelayanannya. Ia tidak lagi melihat jabatannya di gereja. Ia betul-betul menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Beda ya dengan orang yang tidak merasa miskin di hadapan Tuhan. Makanya itu ada kata-kata yang berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Tuhan. Karena ada banyak orang-orang yang tidak merasa miskin di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena pelayanannya yang mentereng. Jemaatnya yang banyak. Dia sudah berkhotbah di mana-mana. Dia sudah tampil di mana-mana. Bahkan banyak kali tentu kita akan berpikir ya. Mungkinkah yang akan menjadi orang-orang penting di sorga itu adalah mereka yang hari ini sering wirawiri di sosial media, di YouTube, di sosmed, di TikTok, yang sering menyampaikan potongan-potongan khotbahnya dan mereka wirawiri hadir di TV-TV nasional, di media-media online digital, pendeta, pastor-pastor besar yang punya banyak gereja cabang. Apakah mereka yang nanti digadang-gadang di sorga nanti akan memiliki tempat yang strategis, tempat yang penting? Saya berani bilang, belum tentu. Belum tentu. Lebih-lebih ketika saudara yang merasa, aku ini orang yang dipakai Tuhan. Berkat aku ada begitu banyak jemaat orang-orang percaya kepada Yesus. Semuanya itu karena pelayananku yang sudah tersebar luas di mana-mana. Khotbahku yang sudah memberkati orang di mana-mana. Itu bukan orang yang miskin di hadapan Tuhan. Saudaraku ya, ia masih merasa dikdaya, dia masih merasa mampu, dia masih merasa ada jasa-jasaku sehingga aku patut mendapatkan kerajaan surga. Dan bahkan aku patut duduk dekat dengan surga. Kalau saudara berpikir seperti itu, hati-hati. Inilah yang namanya sindrom fallen angel. Orang-orang yang merasa dekat dengan Tuhan dan mereka berpikir bahwa ya Tuhan, aku ini orang penting. Itu bukan orang yang miskin di hadapan Tuhan. Itu bukanlah gambaran dari bayi yang tidak berdaya. Saudara, Rasul Paulus tuh gimana menurut pandangan saudara? Bahkan di zaman sekarang pun saya pikir tidak ada orang yang seluar biasa Rasul Paulus ya. Bahkan di zaman sekarang. Ya, tulisan-tulisannya tuh luar biasa. Ia bisa menyampaikan hal-hal tentang Kristus dari perjanjian lama dengan luar biasa sekali. Ini orang encer banget otaknya, apalagi lebih-lebih ketika ia diurapi dan dipimpin Roh Kudus. Tetapi apa yang dia katakan di akhir hidupnya? Aku adalah seorang yang paling berdosa. Ketika saudara memandang diri saudara itu adalah orang yang paling berdosa, yang sebenarnya tidak layak diselamatkan, saudara merasa miskin di hadapan Tuhan, saudara membutuhkan anugerahnya semata, itulah yang bisa dikatakan bahwa saudara memang empunya kerajaan surga. Menjadi anak-anak itu artinya tidak berdaya, tidak ada yang diandalkan lagi. Kalau saudara masih merasa bahwa aku orang hebat selama aku hidup,
Dan itu saudara akan utarakan di hadapan Tuhan. Tuhan, lihat aku, lihat pelayananku. Ingat saudara, di dalam Matius itu juga dicatat ya, ketika ada orang berbicara kepada Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi nama? Bukankah aku sudah menyembuhkan orang sakit, bernubuat dan lain sebagainya demi nama? Lalu Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Apa yang dia ucapkan itu semua pelayanan. Tetapi biarlah ketika engkau melayani, betulkah engkau melayani memang semata karena engkau menjadi saluran berkat dan saluran kuasanya Tuhan? Atau engkau mulai berpikir bahwa engkau cukup spesial. Engkau cukup spesial sehingga engkau patut dihormati oleh umat Tuhan. Hati-hati. Inilah sindrom yang harus kita bereskan sekarang. Khotbah mengenai kamu harus menjadi seperti anak kecil ini memang harus disampaikan kepada jemaat Tuhan, khususnya orang-orang Kristen yang merasa dirinya dewasa secara rohani. Hati-hati. Ya, ketika engkau merasa teguh berdiri, hati-hati supaya engkau jangan jatuh. Banyak orang yang merasa dirinya kuat rohani, tapi kemudian ia mendapati dirinya jatuh di dalam kehidupan yang bergelimpangan dosa, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang ditekankan di sini ialah biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saudara, Yesus sedang mengutarakan hal yang penting bagi setiap kita. Ada banyak polemik. Ada satu hal yang perlu saya bahas ya. Mungkin ini masih menjadi simpang siur pro dan kontra dan polemik di dalam pengajaran Kristen ya. Apakah bayi yang masih kecil itu, kalau ia mati, ia diselamatkan? Ya. Banyak konsep-konsep yang berkata bahwa kita memang membawa dosa turunan dari Adam dan Hawa. Dan itu disampaikan secara luas, bahkan ada doktrin yang memang terang-terangan berkata bahwa bayi-bayi yang mati tidak di dalam Tuhan, mereka akan masuk neraka. Ya, bagi saya memang ini adalah suatu pandangan yang ekstrim ya. Dan karena pandangan ini muncullah doktrin yang namanya baptisan percik ketika bayi. Ya, padahal tidak ada perintah baptisan percik, itu tidak ada. Yang ada adalah siapa yang percaya, siapa yang bertobat dan dibaptis, artinya bertobat itu sampai titik ia bisa menyadari dosanya dan mengakuinya, baru saudara bisa menjalani yang namanya baptisan kudus, yaitu lahir baru itu ya. Nah itu akhirnya karena upaya supaya bayi-bayi ini bisa diselamatkan dari kecil karena ada doktrin yang namanya dosa turunan, maka muncullah yang namanya baptisan percik ya. Ketika bayi itu, anak-anak bayi itu diserahkan kepada Tuhan dengan cara dipercik. Dia katakan itulah baptisan, padahal keliru dan merusak konsep baptisan kudus yang sejati, bahwa baptisan itu adalah tanda pertobatan dan tanda seseorang untuk mengikut Yesus layaknya pernikahan. Seperti itu ya. Ini adalah upacara yang sangat penting, tetapi yang dikerdilkan nilainya menjadi baptisan percik ketika bayi. Karena ketakutan yang disampaikan oleh gereja bahwa bayi-bayi kalau dia mati tidak di dalam Tuhan, maka ia tidak selamat. Ia masuk neraka. Benarkah pandangan seperti itu? Saya memahami satu hal ya. Dosa itu baru dipahami ketika orang memahami hukum Taurat. Saudara ya. Dosa itu baru akan menjadi sebuah dosa ketika orang itu mengerti tentang dosa itu. Maka ia akan dituntut dari dosa itu. Saudara ya. Jadi kalau dia tidak mengerti, kayak bayi-bayi kan nggak ngerti ya. Nggak ngerti dosa, nggak ngerti apa, maka kalau bayi-bayi itu mati, saya percaya adalah kehendak Tuhan mereka mati, dan saya percaya juga mereka akan kembali ke surga sekalipun mereka dalam keadaan tidak percaya, karena memang mereka tidak punya kapabilitas untuk menjadi percaya ya. Apakah itu eksklusif bagi anak-anak Tuhan? Ya, ini masih dalam zona abu-abu. Banyak doktrin yang berkata bahwa kecuali anak-anak orang percaya, anak-anak orang Kristen diselamatkan. Ya, bagi saya kita harusnya memandang secara universal bahwa orang itu baru dikatakan berdosa ketika ia sudah mengerti dosa dan ia melanggarnya. Itu dia. Itu yang namanya hidup di bawah hukum Taurat, saudara ya. Dan ini masih simpang siur, saya juga tidak ingin mengajak saudara untuk berdebat dalam hal ini, tapi saya juga ingin menyampaikan pandangan saya bahwa kalau anak-anak kecil itu ketika ia masih belum mengerti yang namanya dosa dan kesalahan, ya,
dan anak-anak kecil juga tidak punya kemampuan untuk melakukan dosa tentunya. Maka mereka ketika masih bayi itu meninggal, saya percaya mereka meninggal di dalam anugerah Tuhan. Ada kedaulatan Tuhan di sini yang menyelamatkan mereka dan melayakkan mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekalipun mereka belum dibaptis, saya yakin dan percaya seperti itu. Karena nggak bisa yang namanya ada konsep yang berkata bahwa keselamatan itu diwakilkan orang tua, itu nggak bisa. Tidak ada seperti itu. Tidak ada yang namanya dosa anak tuh ditanggung ke orang tua, itu nggak ada konsep seperti itu. Setiap orang tuh bertanggung jawab dengan kesalahannya masing-masing, saudaraku ya. Jadi ini sebuah pandangan dari saya aja meluruskan bahwa kenapa Tuhan berkata bahwa anak-anak kecil inilah yang empunya kerajaan sorga. Bayi-bayi inilah yang empunya kerajaan sorga. Dan kita dituntut untuk belajar seperti itu. Artinya ketidakberdayaan yang membuat kita bergantung penuh kepada Tuhan. Semoga saudara boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di dalam program seri pendalaman Alkitab kali ini. Besar harapan kami saudara terus menggali dan bertumbuh, saudara ya. Saudara tetap membuka wawasan saudara, saudara membuka pikiran saudara, saudara menerima pengajaran-pengajaran yang murni yang datangnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah sama-sama kami renungkan dan itu menjadi sebuah bahan saat teduh yang luar biasa. Kami mau terus belajar Tuhan, menggali. Dan ketika kami masih bingung dengan apa yang sudah disampaikan, biarlah Roh Kudus yang menuntun kami di dalam pengertian yang sejati dan kami boleh bertumbuh di atasnya menjadi pondasi kebenaran yang sejati. Tuhan, kami mau menjadi pribadi-pribadi yang tidak memegahkan diri untuk apapun pencapaian kami di dunia ini. Kami sadar dan percaya hari ini kami diselamatkan semata oleh karena anugerah. Anugerah karunia yang sebenarnya tidak layak kami terima dan tidak layak Engkau berikan kepada kami. Tetapi semua oleh karena besar kasih-Mu sehingga kami patut mendapatkannya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesetiaan saudara mengikuti channel ini dan merekomendasikan channel ini untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya. Terima kasih untuk saudara yang juga turut berdoa bersama-sama dengan kami. Upahmu besar di sorga, Tuhan kiranya mengembalikan berkat rahmat dan kebaikan yang berlimpah dalam setiap kehidupan saudara. Akhirnya saya Billy Elia pamit, sampai bertemu lagi di seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus berlimpah di dalam setiap kehidupan saudara sekalian. Shalom.